air mata. Mari kita membaca di dalam satu ayat, yaitu di dalam Lukas pasal 6 ayat 21b. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Beberapa ayat di bawahnya terbalik. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan menangis. Saya tidak khawatir melihat anak kecil itu menangis, dan termasuk melihat jemaat menangis. Saya justru khawatir kalau melihat orang itu sudah tidak bisa menangis. Jadi kalau sudah punya anak kecil, ya apalagi anak masih bayi, menangis itu sehat. Itu olahraganya mereka. Wah, wah. Paru-parunya, gerakannya. Kalau nggak bisa menangis itu bahaya, saudara. Anak baru lahir kalau nggak bisa menangis, dinangiskan. Pukul pantatnya supaya paru-parunya berkembang. Menangis. Dan firman Tuhan justru berkata, berbahagialah, hai engkau yang sekarang ini menangis, karena engkau akan tertawa. Memang tangisan itu identik dengan kesusahan, penderitaan dan sebagainya. Nanti kita juga akan lihat. Gak ada orang yang senang susah, menderita, bukan? Tapi Tuhan Yesus berkata demikian. Tuhan Yesus berkata justru berbahagia. Nah, mari sekarang kita akan melihat lebih jauh. Sebelum kita melihat lebih jauh, saya ingin menjelaskan satu hal yang sifatnya pengetahuan, bahwa sebenarnya air mata itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah namanya air mata basal atau basic tears. Itu air mata yang sebenarnya kita selalu keluarkan pada saat kita mengedipkan kelopak mata kita. Setiap kali kita mengedipkan mata, sepersekian cc air mata kita keluar. Untuk apa? Membasahi kornea mata kita. Dan itu perlu. Orang yang tidak bisa keluar air mata, wah itu susah. Ada. Ya, saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang karena satu penyakit, kalau tidak salah Stephen Johnson syndrome, sehingga air matanya menjadi kering, sehingga dia harus membeli air mata buatan dari luar negeri, dan setiap 15 menit dia harus memakai itu supaya matanya tidak kering. Jadi bersyukurlah buat air mata Anda. Yang kedua adalah air mata refleks. Itu adalah air mata yang keluar pada saat air mata kita teriritasi. Misalkan ada debu, ada abu, ada apapun yang menempel, kita pasti akan menggerak-gerakkan. Untuk apa? Supaya air mata kita keluar dan iritasi itu bisa kita atasi. Dan yang ketiga adalah air mata, namanya air mata emosi. Ini saudara. Air mata yang paling indah. Air mata yang keluar karena emotion. Karena sesuatu yang kita rasakan dalam hidup ini. Dan air mata ini khusus. Ternyata ketika diselidiki air mata emosi ini yang paling khusus. Karena di dalamnya ada banyak hormon, bahkan saya percaya termasuk genetic print kita ada di situ. Air mata tiap orang itu saya yakin gak sama. Air mata ketika mengering, dilihat di bawah mikroskop. Dan kalau disinar dengan sinar, dan semakin banyak orang itu menangis, semakin indah itu patternnya yang keluar jika disinar. Jadi luar biasa, ada something, ada sesuatu dengan air mata ini. Tadi sudah saya katakan bahwa air mata itu bicara tentang emosi, maka air mata itu identik dengan hal-hal yang sebenarnya kalau bisa kita tidak alami. Gitu? Kalau bisa kita tidak alami semua ini, tapi itu tidak mungkin. Selama kita di dunia, pasti kita akan alami. Tapi justru inilah yang mengeluarkan air mata kita yang berharga di hadapan Tuhan. Sudah kalau orang tidak bisa nangis itu susah loh. Saya pernah berhadapan dengan seorang ibu-ibu yang sudah tua. Dia mengeluh tentang sesuatu. Dia mengeluh itu sedih sekali. Tapi nggak ada air matanya. Tahu air matanya udah kering atau cuma sekedar keluhan tanpa emosi, saya juga tidak mengerti. Jadi mari kita melihat lebih jauh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa air mata saudara dan saya itu disimpan oleh Tuhan. Amin. Mungkin kita tidak tahu, satu saat Tuhan akan berikan botol ini, air matamu tak simpan. Kalau zaman dahulu, orang kalau datang ke kedukaan kan menangis. Itu menangis, air matanya memang disimpan. Nanti disatukan, satu botol ikut dimakamkan. Kalau orang Chinese, kalau nggak bisa menangis, undang barisan penangis. Masih ada yang begitu? Wah, karena menangis itu dianggap satu bakti ya. Wah, kalau nggak bisa menangis diundang orang khusus. Nah, saudaraku, jadi air mata itu sangat berharga, disimpan oleh Tuhan. Mengapa air mata kita itu berharga? Ada satu ayat yang berkata demikian. Apabila orang itu melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi
tempat yang bermata air. Baka itu artinya weeping, menangis. Lembah air mata diubah menjadi lembah mata air. Tentu gak boleh sembarang menangis ya, karena tangisan itu juga ada, tangisan sayang diri juga ada, bukan? Ada seorang nabi yang terkenal sebagai nabi penangis namanya Jeremia itu weeping prophet, nabi penangis. Tapi juga dia orangnya termasuk melankolis. Ada satu saat dia juga ditegur sama Tuhan. Lu kalau menangis boleh, tapi jangan nangis sayang diri. Oke, sekarang kita melihat. Jadi air mata itu di hadapan Tuhan sangat berharga. Karena air mata itu bisa Tuhan ubahkan menjadi mata air. Menjadi sumber, menjadi sesuatu yang indah. Mata air. Lalu saya mulai sampaikan dengan kalimat lain. Air mata itu bisa menghasilkan transformasi dan reformasi. Transformasi itu perubahan. Reformasi itu pemulihan. Tears menjadi TNR, transformasi, reformasi. Air mata itu bisa membawa kepada pemulihan. Air mata bisa mengubah situasi dan kondisi. Air mata bisa menghasilkan mata air yang indah bagi kita. Nah, coba kita melihat lebih jauh beberapa contoh dari firman Tuhan. Yang pertama, air mata Yunus. Memulihkan pribadi Yunus itu. Kita tahu cerita Yunus, bukan? Ini cerita yang paling populer tentang seorang nabi yang tidak taat, dibuang ke dalam lautan dan ditelan oleh ikan besar. Dan bersyukur ada ikan yang mau menampung Yunus. Kalau enggak Yunus pasti mati. Ya, pasti mati, tengah lautan yang bergelora kayak gitu, mati dia. Enggak lama pasti mati dia. Tapi Tuhan menyediakan pelindungan, bukan? Yunus ditelan oleh ikan dan dibawa untuk keliling dengan kapal selam gratis. Saudara. Ya, enggak usah bayar. Dia dibawa oleh ikan. Dia sendiri berkata, aku dibawa sampai ke dasar laut. Dia dibawa untuk berpesiar di bawah laut sambil minum sop rumput laut. Dia bilang ada rumput laut mengikat kepalaku, leherku dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah situasi yang sangat berbahaya, dia jatuh ke tempat yang paling dalam. Kalau saudara berkata, saya jatuh, tidak mungkin kejatuhan saudara melebihi Yunus. Karena Yunus jatuh sampai ke dasar laut. Dia dibawa oleh Tuhan, jatuh. Saya katakan, sampai ke tempat yang paling rendah. Tapi di saat itu dia berteriak kepada Tuhan. Dia berdoa, dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada Yunus kesempatan yang kedua. Dan itu tidak disia-siakan oleh Yunus. Ini yang penting. Banyak orang ketika dipulihkan oleh Tuhan, dia lupa lagi kepada Tuhan. Ya banyak toh. Wah pada waktu susah berteriak, menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan. Tapi setelah pulih, lupa kepada Tuhan. Jangan sampai begitu. Apalagi kalau saudara bernazar, biasanya orang bernazar berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau pulihkan aku akan begini Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan aku akan begini, aku akan setia, aku akan begini. Tapi begitu dipulihkan, tidak melakukan itu berbahaya. Yunus diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan. Dan Yunus, dia kali ini taat kepada Tuhan. Dia pergi ke Niniwe dan dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang saya lihat di sini bagaimana air mata itu memulihkan pribadi. Saya juga diingatkan Raja Hizkia. Waktu divonis oleh Tuhan kamu akan mati. Cepat pesan-pesan kepada anak cucumu. Dia berteriak menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan tambah usianya 15 tahun. Ya, air mata itu memulihkan. Pertama yang dipulihkan adalah diri kita pribadi. Sebab itu saudara jangan malu ya. Jangan merasa canggung. Bagi kalau saudara menangis di hadapan Tuhan. Waduh itu indah di hadapan Tuhan. Saudara. Yang kedua air mata Hana. Memulihkan keluarga dari Hana. Saudara tahu ceritanya Hana, seorang yang dimadu. Dimadu karena apa? Karena dia tidak bisa punya anak. Dan itu bagi orang zaman itu sesuatu hal yang dianggap terkutuk. Waktu itu loh ya. Nah inilah yang dialami oleh Hana. Dia susah, dia sedih, dia terus disakiti oleh madunya. Dan pada saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mau berbuat apa-apa? Bang semua itu dari Tuhan. Kandungan kan dari Tuhan. Tapi Hana dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia berseru, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan, dia menyatakan isi hatinya. Walaupun tidak terucapkan dengan kata-kata. Sampai Imam Eli melihat, jangan-jangan ini perempuan ini mabuk. Karena Hana hanya menangis dari dasar hatinya, menangis terseduh-seduh dikatakan. Tapi Tuhan melihat
Tuhan mendengar, Tuhan melihat isi hati kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita ucapkan kan. Saudara punya kesusahan, saudara mau cerita sama orang, saudara juga mungkin malu. Mungkin saudara pikir, nanti orang tidak bisa menyimpan rahasia, ya toh? Banyak bukan? Hanya sudah simpan sendiri dalam hatimu. Orang tidak tahu, orang cuma tahu saudara di luar, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di dalam hatinya hancur. Tapi ada satu pribadi yang mengerti, saudara-saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu isi hatimu. Curahkan air matamu di hadapan Tuhan. Bawa masalah problemmu. Karena Tuhan dia mendengar. Dan dia yang sanggup untuk menolong. Hana dipulihkan. Dari kandungan Hana keluar. Lahir anak sulungnya. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Yaitu seorang yang bernama Samuel. Yang artinya didengar oleh Tuhan. Samuel itu artinya didengar. Syama'el. Allah mendengar. Dan Samuel seorang nabi yang luar biasa. Satu-satunya nabi yang mengurapi dua raja yang awal dari kerajaan Israel. Saul dan Daud semua diurapi oleh Nabi Samuel. Dan bukan hanya itu, Hana juga ditambahkan. Ya, kalau bicara tentang Hana ini luar biasa. Ini ibu punya iman yang luar biasa. Bayangkan saudara, anak masih kecil, sudah diserahkan kepada Imam Eli. Tiap tahun dia cuma buatkan baju. Saya tidak bisa bayangkan, ya kita aja punya cucu, sekian bulan gak lihat cucu rasanya rindu, padahal bisa lewat WhatsApp juga saudara ya. Tapi Hana tiap tahun dia cuma datang bawa baju. Ini ibu luar biasa. Yang ketiga, air mata Nehemia. Nehemia dia menangisi keadaan bangsanya. Dia menangisi keadaan kota Yerusalem yang terporak-poranda. Sudah bisa baca itu di Nehemia pasal 1. Bagaimana Nehemia ketika dia mendengar situasi kondisi dari bangsanya. Nehemia ada di Babel. Dia waktu itu sebagai orang kepercayaan raja, dia sebagai bartendernya raja waktu itu. Bartender itu orang kepercayaan. Kalau zaman itu banyak raja mati karena diracun. Makanya kalau tidak dipercaya tidak mungkin jadi bartender. Ketika Nehemia mendengar keadaan daripada gereja Tuhan, umat Tuhan yang saat itu terporak-poranda. Bait Allah yang hancur, sudah dibangun, tapi situasinya masih jauh dari sempurna. Benteng kota Yerusalem masih hancur, walaupun sudah sekian puluh tahun bangsa Israel sudah pulang ke kota Yerusalem. Di situ dia menangis kepada Tuhan. Dia berteriak, berseru kepada Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan pakai Nehemia untuk membangun kota Yerusalem. Air mata semacam ini sangat dibutuhkan bagi gereja Tuhan. Kalau saudara datang beribadah, sudah merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu karena ada orang-orang yang menangis. Kalau enggak ada. Gereja ini cuma perkumpulan sosial. Ya rame-rame aja. Kita tidak akan bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Tidak akan ada. Ingat itu. Pekerjaan Tuhan itu tidak bisa berjalan, tidak bisa berkembang kalau tidak ada air mata. Sudah ingat prinsip ini ya. Membangun pekerjaan Tuhan harus dengan air mata. Kalau mau pekerjaan Tuhan yang sungguh loh ya. Kalau cuma mau gede-gedean, rame-ramean ya caranya banyak. Ya sewa gedung, lalu saudara undang penyanyi, undang jemaatnya orang kumpulkan ya. Itu banyak cara sudah. Tapi yang sungguh-sungguh, gereja itu tempat kita berjumpa dengan Yesus. Tempat kita bersekutu dengan Yesus. Tempat kita merasakan hadirat Tuhan. Dan itu harus ditunjang dengan orang-orang yang punya beban menangis di hadapan Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Zaman dulu GPDI itu terkenal sebagai gereja yang menangis. Gereja yang aneh. Katanya mari menangis guyu. Tepuk-tepuk tangan. Pada gitu nangis lagi. Tapi justru itulah yang membuat pekerjaan Tuhan berkembang, bertumbuh dan diberkati Tuhan. Sebab itu jangan berhenti. Saya undang saudara, mari saudara yang punya beban dan punyailah beban untuk pekerjaan Tuhan. Karena air mata saudara itu tidak sia-sia. Satu saat Tuhan katakan air matamu yang berharga ini, terimalah upahmu. Dan yang keempat, air mata Yesus. Kalau ada yang masih sungkan menangis, kita harus sungkan kepada Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu suka menangis. Ada enggak ayatnya berkata Tuhan Yesus menangis? Ada enggak? Maka menangislah Yesus. Yesus itu melayani Tuhan dengan tangisan, melayani Bapa dengan tangisan. Makanya ketika dia tanya, who am I? Menurut orang siapakah aku? Murid-murid mulai berkata bukan? Oh ada yang mengatakan engkau Elia. Oke.
Ada yang mengatakan engkau Yeremia. Mengapa kok Yeremia, saudara? Coba dicek ya, Matius 16. Salah satu yang disebut oleh murid-murid, ada yang mengatakan engkau ini Nabi Yeremia. Karena salah satu karakteristik dari pelayanan Nabi Yeremia tadi sudah saya katakan adalah suka menangis. Yesus dia menangis. Sebelum dia mencurahkan darahnya di Bukit Golgota, dia mencurahkan air matanya di Taman Getsemani, saudara. Untuk saudara dan saya. Dia menangis, dia berseru kepada Bapa. Dia berteriak kepada Bapa. Itulah Yesus Tuhan kita. Kita memang belum mencurahkan darah. Apakah akan mencurahkan darah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saat ini yang Tuhan tunggu dari kita adalah seruan kita, doa kita. Di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Berseru, berdoa, meratap. Karena itulah yang akan menyelamatkan Anda, keluarga Anda, dan dunia. Ingat perkataan Tuhan Yesus, Injil Lukas. Waktu dia berjalan ke kayu salib dengan membawa salib. Banyak ibu-ibu yang menangis. Memang wanita ini punya hati yang lembut ya. Wanita itu tidak seperti pria kaku. Wanita itu lembut ketika dia melihat keadaan Yesus. Dia tahu Yesus gak berbuat salah, diperlakukan demikian. Mereka menangis. Mereka menangis, mengiringi. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudara, jangan bangga dengan tertawa, tapi banggalah dengan menangis. Jangan bangga. Orang semua mencari tertawa. Kalau bisa tiap hari tertawa, senang-senang. Enjoy life. Oh, saudara, bahaya itu. Karena Tuhan Yesus berkata, sebelum aku hadir, sebelum aku datang kembali, orang akan seperti zaman Nuh. Pesta, pora. Tiap hari hanya pesta. Tapi tiba-tiba kesusahan itu datang. Karena tidak siap, makanya dikatakan tiba-tiba. Tapi saudara yang menangis hari ini. Saudara yang menangisi apakah karena memang saudara mempunyai problem masalah. Atau mungkin saudara menangis di hadapan Tuhan karena Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk menangis, bukan? Karena Roh Kudus itu sifatnya berdoa untuk kita dengan ratap tangis, saudara-saudara. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, itu Roma pasal 8. Jadi saya percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita akan mengeluarkan air mata di hadapan Tuhan. Menangis. Menangis bagi pekerjaan Tuhan, menangis bagi jiwa-jiwa. Menangis untuk diri kita sendiri, kenapa aku begini Tuhan? Menangis untuk anak-anak kita. Tanda-tanda zaman, ngeri saudara. Jadi saudara inilah saatnya. Tapi ingat Tuhan juga berjanji satu hal. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Dikatakan apa? Satu saat Tuhan akan apa? Menghapus segala air mata dari mata kita. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu nanti satu saat susah. Semua air mata itu akan dihapus. Tapi saat ini Tuhan minta atau Tuhan menantikan air matamu. Ada satu ayat yang saya akan akhiri. Ayat ini ayat yang luar biasa. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.